Jangan lihat belakang, jangan lihat belakang. Nanti kamu lihat aku. Halo, selamat malam sahabat Fast semuanya. Balik lagi di 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Balik lagi di program JLB, Jangan Lihat Belakang. Pokoknya malam ini di Kamis malam ya Jan. Jangan lihat ke belakang dulu deh. Emang kenapa tuh? Supaya nggak ada kan tadi di bumpernya kan udah bilang nanti kamu lihat aku, gitu kan? Kita lihat sebelum ini ya. Iya, ya jangan gitu jangan nanti dulu baru juga mulai. Duh, tapi ini ada yang apa ya? Biasa dibilang baru nih. Baru iya. Iya, kan kalau episode kemarin aku kan yang ditanya-tanya. Nah, kali ini kita bakal ngapain nih? Kenapa posisinya aku ada di sini nih? Di sebelahan sama Mamang nih. Apa biar nggak takut? Iya. Itu sih. Cuma kalau sekarang sahabat Fas. Nah, halo. Halo. Nah, sempat hilang. Untuk kalau ada yang ngilangin jangan-jangan. Kalau sekarang ini kita mau dengar cerita dari salah satu sahabat Fas kita yang ini dia agak jauh nih. Letaknya di daerah Jawa lah ya. Nanti kita tanya-tanya deh. Halo. Iya halo. Iya halo. Selamat malam Mas Hilmi ya. Iya betul. Selamat malam Mi. Ini salah satu pendengar juga nih, suka WhatsApp juga ini. Oh iya. Iya. Ya teman saya Iya, juga saya suruh betul. WhatsApp. Ini katanya punya ini nih, punya cerita ya yang apa sih namanya? Kalau bisa dibilang mistis atau horor kayak gitu ya. Tapi sebelum cerita nih, bisa perkenalkan dulu nggak nih? Oke, perkenalkan nama saya Hilmi dari Jakarta. Dari Jakarta. Jakartanya mana? Jakarta mana? Jakarta Selatan kita. Wah, anak Jaksel ya. Which is sebenarnya ya. Iya. Ya kita Jakarta Selatannya yang baik, bukan yang which is. Oh, which is. Iya. Dia nggak suka which is ya. Oke. Kalau boleh tahu, ini pekerjaannya apa? Untuk saat ini kita masih bekerja di salah satu stasiun televisi berita Oke, di Jakarta sana ya. di Jakarta betul. Iya. Sehat tapi nih, Ilmi. Alhamdulillah sehat meskipun cuaca panas yang bisa bikin radang tapi masih kuat. Iya. Kuat lalu ya harus ya. Betul. Ntar. Enggak nah. Kayak dari tadi di studio ini sebenarnya sudah ada yang kayak berusaha nahan gitu Ya udah loh. nggak usah. Ini baru mulai nih Jan. Iya. Baru mau dengerin cerita, mau tanya-tanya. Nanti aja lah. Aku berusaha untuk nggak menegur aja dulu Ya. ini gitu. Tapi Iya. ini aku melihat Kak nggak apa-apa ya Kak Hilmi ya. Iya, nggak Tuh. apa-apa. Sebenarnya Kak Hilmi ini ada cerita apa sih yang terkait hal-hal mistis yang pernah dialamin gitu? Ya, ini sih sebenarnya cerita dari tahun 2019 ya. Pas waktu keluarga besar ada arisan di daerah Sukabumi. Tuh. Ada arisan di daerah Sukabumi. Daerah Sukabumi. Oke. Kita sekeluarga besar dari Jakarta menuju ke sana. Tuh. Terus. Tapi yang ada hal-hal anehnya itu pas pulang dari Sukabumi ke Jakarta. Oh, pas pulang. Oke. Pas pulang karena Nah, kita nggak nginep di sana. Jadi setelah arisan sore kita langsung menuju ke Jakarta dari Sukabumi. Nah, pas berangkat itu aman-aman aja tuh. Maksudnya nggak ada yang aneh atau nggak ada yang apalah gitu ya?
karena pas berangkat itu kita pagi hari lewat jalur biasa gitu. Oh, pagi sampainya Normal-normal sore aja. siang ya? Siang sekitar 4 jam lah ke sana. Terus pas pulangnya gimana tuh? Nah, pas kejadian aneh-anehnya ini pas kita pulang sore hari Jam berapa? ini saya sembari nginget-nginget ya, karena kejadian itu udah di 2019 ya. Oh, oke. Udah berapa? Udah lumayan lama ya? Iya betul, tapi masih Masih agak berasa ingat lah ya. Hawa-hawa mencekapnya pada waktu itu. Mencekam ya. Jadi pulang dari Sukabumi waktu itu sekitar jam 4 sore atau setelah asar lah waktu itu kita pulang ya. Kita konvoy sekitar ada 4 mobil. Oke. Oke. Nah pas di perjalanan pulang di jalan biasa itu waktu itu ada apa sih di sana kayak pawai gitu. Pawai. Pawai. Pawai Pawai apa tuh? sekolah lah gitu kan. Oke. Oh. Karena waktu itu bertepatan di akhir semester kayaknya dia. Jadi di daerah masih ada pawai-pawai kayak gitu. Kita kejebak macet. Itu di jalur biasa atau jalur tol? Di jalur biasa, masih Oh, di jalur biasa. Iya. Oke. Belum di tol. Terus om saya kan yang bawa mobil, Iya. berinisiatif lah untuk biar perjalanan lebih singkat lewat jalur alternatif yang dipandu oleh Google Map. Google Maps. Oke, jadi Google Map. karena macet, akhirnya milih jalur alternatif lewat Google Maps. Betul. Oke. Itu jam berapa tuh? Karena kemacetan itu dari kita keluar ya sampai menuju maghrib. Oh, keluar Lumayan itu lama dong. jam berapa tadi keluar? Kita keluar dari rumah sekitar jam 4. Oh, jam 4 sore ya. Jam 4 Tuh, sore. macet sampai maghrib itu. Lumayan dong. Iya, Iya, menuju maghrib. lumayan, iya, benar-benar. Terus. Makanya kita ini supir menginisiatif masuk ke jalur alternatif itu pas mau maghrib. Tuh, Terus? dan kita juga terpisah sama rombongan keluarga kita sendiri. Oh, yang 4 mobil itu. Yang 4 mobil tadi. Betul. Emang posisi mobilnya itu berderet. Itu dari 1 sampai 4 di posisi keberapa? Kayaknya pas sudah macet kita udah terpisah, Bu. Jarak-jaraknya udah terpisah gitu. Terus. Pas info-infoan ya kita udah masuk di jalur alternatif. Oke. Tuh awal masuk jalur alternatif mah masih aman ya, karena masih ada warga pakai motor seliweran. Tapi pas kita ikutin jalur Google Map terus, kok lama-lama jalannya sepi, terus juga kontur jalannya tuh tanah gitu. Oh, oke. Tanah yang licin, nggak rata aja atau gimana tuh? Tanah bebatuan gitulah. Oh iya, oke, tanah bebatuan. Terus? Oke, terus. Iya, setelah itu kita masih berpikiran positif lah. Namanya jalur alternatif ya kan. Kita pasti bisa nembus ke jalan raya yang biasa gitu. Nah, itu di jalur alternatif ya. Pas lagi jalan Iya. kan sepi. Tapi kiri kanan gitu ada rumah nggak? Di awal mah ada, tapi pas sudah masuk tuh udah ilalang-ilalang tinggi-tinggi gitu. Hah? Ilalang tinggi. Kok bisa? Ilalang-ilalang, terus juga pepohonan kayak pohon pisang. Tapi sebelumnya Terus ya. jalanannya itu aspal. Terus lama-lama jadi Sebelumnya tanah. aspal. Betul. Oke. Ya. Jadi terus masuk sepi, kiri kanan mulai nggak ada rumah tuh.
cuma tumbuhan gitu aja, ilalang dan lain-lain gitu ya. Iya betul. Terus gimana lagi gitu? Udah pas sudah masuk alternatif kan udah melewati maghrib, udah menuju malam lah. Di situ hawanya makin gimana ya, kayak mencekam gitulah. Itu kondisi di mobil diem-dieman aja atau ada yang salah-salahan atau ada yang cari solusi atau gimana? Kita di mobil tuh sempat menyalahkan sopir ini yang berinisiatif lewat jalur alternatif, ngikutin Google Map. Tapi orang tua saya bilang ya udah jalan aja dulu, nggak usah cari kesalahan dulu gitu. Dan di mobil itu ada beberapa orang saudara bantu juga lewat Google Map juga. Oh, karena jadi ada yang buka juga gitu ya? Iya, karena Google Map dari supir sinyalnya hilang. Oke. Gak ada sinyal tuh langsung. Iya betul. Jadi pas sudah masuk ke jalur alternatif itu sampai yang ke yang konturnya udah bebatuan itu udah hilang sinyal gitu. Iya udah hilang sinyal, makanya kita sempat panik di dalam mobil. Oke. Ya, terus habis itu gimana tuh? Ini udah rada malam ya, sekitar jam 8-an ya. Oh, itu baru jam 8. Oh iya, habis Iya, baru maghrib jam ya? 8, tapi iya di tempat itu udah gimana gitu hawanya ya kan. Perasaan udah campur aduk aja di situ. Terus kita jalan ya, jarak sih kurang lebih berapa ratus meter lah ya dari ini. Ada beberapa orang di mobil, ada yang lihat. Yang kita kira itu adalah kedebong pisang. Oke. Di jalan. Sebentar nih. Pas lagi jalan, ada yang lihat satu orang. Ada beberapa orang. Bukan Beberapa satu orang yang lihat. Beberapa orang Itu kayak ngeliat. di kiri, kanan atau di depan? Melintang di jalan kita. Oh, melintas gitu. Melintang dia. Melintang. Berarti di bawah dong. Di bawah betul. Oh iya. Oke, sebelum dilanjutin lagi nih ya Ilmi, kita mau istirahat dulu ya. Kita mau break dulu supaya agak merenggangkan. Nanti kita balik lagi ya sahabat Fas semua. Jangan kemana-mana. Yang penting apa? Jangan lihat belakang. Jangan lihat belakang dulu ya. Jangan lihat belakang sahabat Fas. Jangan lihat belakang, nanti kamu lihat aku. Jangan lihat belakang, jangan lihat belakang, nanti kamu lihat aku. Masih bersama dengan Ojan dan juga Mamang Asep di JLB, Jangan Lihat Belakang di 99,4 Fas FM, Suara Inspirasi Samarinda. Masih bersama juga dengan Kak Hilmi. Halo Kak Hilmi. Masih di sana kan? Tadi sempat lihat belakang nggak? Kita fokusnya ke depan sih. Iya benar. Iya. Jangan lihat ke belakang dulu deh. Karena merinding. Oke, kalau tadi kita udah ngobrol, jadi pas mulai maghrib tuh karena udah stres mungkin ya, udah stres jalanan macet karena ada pawai segala macem, akhirnya cari jalur alternatif jalur alternatif pakai Google Maps sampai akhirnya masuklah ke jalan dari jalan yang aspal terus masuk ke jalan yang bebatuan gitu. Iya. Udah mulai kiri kanan nggak ada rumah ya kan, terus sepi lah gitu. Nah kalau boleh tahu lampu jalan ada nggak tuh? Lampu itu cuma dari mobil kita aja. Serius? Wow. Waduh, oke. Duh. Oke. Berarti itu ya udah
udah sampai nyalain lampu sorot juga berarti kan kalau di mobil, atau kayak ya udahlah pakai lampu ribbon aja lah gitu, atau gimana? Kita udah pakai lampu jarak yang jauh gitu, yang tinggi. Iya ya. Oke. Nah, Itu mulai nggak ada lampu pas di mana tuh? Pas masuk jalan bebatuan itu atau justru sebelum pas masih jalan aspal? yang udah nggak ada lampu tuh pas kanan kiri tuh udah hilang langsung. Oke. Itu tuh udah penerangan, udah cahaya mobil dan bulan doang. Oke. Nah, terus untuk kondisinya apakah sekitarnya tuh kayak berkabut kah, atau kayak udah gelap dim gitu aja, atau gimana? Untuk suasana sih gelap ya, gelap doang. Tapi kan karena kanan kirinya hanya pepohonan, ilalang kayak gitu kan, hawanya juga gimana gitu. Iya benar. Iya. Gak enak lah ya. Heeh. Tuh. Oke. Itu udah mulai nggak ada lampu ya. Terus Iya. nah, ada yang sempat ada yang sempet sadar atau yang ngeliat lah di Google Maps itu nama jalannya apa? Di Google Map itu sampai saat ini tuh kalau kita ke Sukabumi tuh suka nyari jalannya. Oke. Keluarnya kita di mana gitu ya. Iya. Maksudnya waktu itu kita lewat mana gitu. Masih kira-kira. Terus Ya, nggak kita nemu? tuh cuma jalan Sukabumi, di daerah Sukabumi. Oh, tapi maksudnya di Google Maps itu nggak sempat ada yang kepikiran untuk ngelihat itu daerah apa namanya gitu ya? Enggak. Oh iya, oke. Karena mungkin Udah panik kali ya. panik, betul. Nah, oke. Terus tadi udah mulai tuh ada ketemu lah apa namanya tadi gerbong pisang ya? Iya. Melintang gitu, Seperti melintang di gerbong bawah. pisang. Itu yang lihat banyak. Pasti yang di depan yang paling lihat banget di depan kan? Nah, om saya supir sama yang di depan kan om saya sama nenek saya di tengah sama keluarga. Malah yang di depan supir sama nenek saya itu tidak ngelihat. Oh, jadi yang depan nggak ngelihat? Malah nggak ngelihat. Yang ngelihat malah kita di tengah gitu. Yang di belakang yang malah ngelihat. Betul. Oke. Dan gerbong pisang itu posisi dari mobil tuh sekitar ada berapa puluh meter gitu ya. Kalau dari kejauhan tuh dari gerbong pisang. Pas kita telusuri jalan, pas mendekati, kok lama-lama gerbong pisangnya kayak pocong gitu. Kayak apa? Pocong. Oh. Oke. Iya. Ini udah melintasi si gerbong pisang yang udah melintang itu atau belum? Belum. Oh, itu belum. Oh, jadi dari jauh udah ngeliat nih. Sementara Iya. supir nggak ngeliat. Ada yang ngasih tahu ke supir itu? Kita diem aja. Oke. Semua ngeliat dan semua diam. ngeliat, yang berarti yang di belakang, yang posisi di belakang supir tuh pada ngeliat semua, tapi pada diem. Iya, karena kan kita nggak mau ngomong yang aneh-aneh ya di tempat yang udah kita tahu gitu. Apa sih bahasanya, kayak nggak boleh sompral lah. Iya, gitu ya. iya benar. Iya. Itu tapi pas rame-rame ngelihat itu saling ngomong nggak? Ngelihat nggak? Itu apa? Lihat nggak ngomong gitu? Enggak ngomong. Oh iya, jadi benar-benar Ada semuanya omongan. diem, nggak ada yang cerita sedikit pun, Iya. walaupun sama ke kiri sama kanannya gitu ya. Bener. Oke. Dari jauh udah kelihatan, mulai maju tuh, mulai agak jelas tuh. Pas sudah jelas kesorot juga sama lampu, ternyata itu pocong yang lagi tidur di situ. Oke. Dan karena mobil karena posisi supir nggak tahu, akhirnya kelindes
Suaranya tuh kayak ya kayak pohon bambu kelindes gimana gitu. Maksudnya ada suaranya pas kelindas? Ada, kita ngelewatin dan di situ supir baru sadar kayak, wah kita nginjak apa nih? Ah, Kayak gitu. oke. Oke. Sebentar. Jadi pas lewat nih, kan pas lewat tuh, kelindas tuh ya. Iya, Nah, kelindas itu ada suaranya. ada. Maksudnya suara teriakan atau suara apa Enggak. kayak Atau suara bunyian kah? Bunyian kayak apa namanya? Bunyi itu kayak suara bambu yang kita lindes gitu. Oke. Oh, oke. Ah. Iya iya iya. Terus. Dan situ supir baru sadar kayak, kita nginjak apa nih? Oke. Nah sempat jalan lagi. Ternyata supir om saya itu udah takut. Dia berhenti. Nah, sebentar. Pas Iya. berhenti ya. Oke, ini kita clear dulu nih. Ini supir udah sadar nih. Udah sadar kayak udah ada yang ngelewatin Udah Wah, sesuatu sadar. nih. Tapi ngomong atau diem aja? Diem aja. Diem aja karena Diem. melawan rasa takut atau apa gitu ya. Iya. Oke. Nah, kita tahan dulu ya, Hilmi. Kita tahan dulu. Nanti kita lanjutin lagi di segmen 3 ya. Oke, kalau gitu sahabat Fas, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Jalan Lat Belakang 99,4 Fas FM, suara inspirasi Samarinda. Jangan lihat belakang, jangan lihat belakang. Nanti kamu lihat aku. Masih bersama dengan Ojan dan juga Mamang Asep Double P di JLB, Jalan Lat Belakang 99,4 Fas FM, suara inspirasi Samarinda. Dan masih bersama juga dengan Kak Hilmi yang saat ini Iya. posisinya lagi Jakarta. Jadi tadi kalau di segmen sebelumnya itu udah kan Gedebong Pisang tadi ya gitu kan, dilihatnya dari jauh Gedebong Pisang, terus tetap jalan terus aja gitu kan, sampai akhirnya pas ngelindes gitu bunyinya kayak tadi kata Kak Hilmi kayak ini ya, kayak Bambu. bambu gitu ya. Lalu Tuh. Terus habis dari situ setelah dari situ supir tiba-tiba memberhentikan mobil dan berapa dia meter tuh terdiam. dari yang melindas tadi? Kenapa? Jauh. berapa meter dari posisi habis ngelindas itu? Udah belasan meter kayaknya ya. Udah lumayan jauh ya. Main jauh ya. Iya. Nah, itu supir berhenti tuh. Berhenti, terdiam dan kayak mulai ngerasa panik, gelisah gitu, takut. Oke. Nah, situasi coba bisa digambarin kah ke sahabat-sahabat pas semuanya, situasinya gimana tuh? Situasi sekitarnya ya, kiri kanan, depannya gitu. Untuk situasi itu kayaknya udah masuk kayak perbukitan gitu ya. Jadi jalan naik turun, pohon sudah tinggi-tinggi dan ada beberapa pohon-pohon pisang. Jalan masih tanah bebatuan kayak gitu. Dan masih tetap nggak ada rumah. Belum ada. Bangunan sedikit pun juga nggak ada. Nggak ada pencahayaan dari rumah juga. Oke. Ini udah mulai kegambar nih, ya kan? Ya oke, perbukitan. Ya terus. Ya jadi pas setelah menginjak pocong itu, supir terdiam dan panik, seperti ketakutan, dan kesadarannya mungkin sempat kacau gitu ya, Apanya yang kacau? pikirannya Oke. supir. Iya. Kelihatan dari raut mukanya udah panik banget. Akhirnya sama ayah saya diusapin mukanya pakai air yang ada di dalam mobil. Iya.
gitu, untuk ngasih ketenangan aja, untuk ngasih kesegaran aja. Siapa tahu kan ada panik atau capek juga supir Tuh. tuh. Berarti posisi supir nggak turun dari mobil ya gitu? Enggak, Oh. Oke. kita masih jalan terus dan akhirnya ketemu ilalang yang akhirnya kita babat pakai mobil. Ah, jadi pas lagi jalan tiba-tiba ada ilalang di depan gitu. Udah ilalang semua, akhirnya kita terabas ilalang Astaga. gitu. Itu tinggi-tinggi semua berarti? Nggak, kaca sepion mobil. Jadi Lumayan dong. nggak ada kepikiran untuk balik lagi tapi tetap aja terus jalan. Jalan terus. Oke, masih tetap ngikutin Google Maps. Betul. Oke. Gimana tuh ya? Jadi kan awalnya jalan tanah bebatuan. Heeh. Terus tiba-tiba ilalang. Ilalang karena jalannya tuh menyempit kayak untuk jalur motor gitu. Oh, aduh. Memang Makanya ya akhirnya waktu itu nggak ada yang ilalang sama-sama kali kepikiran udah kita putar Coba balik balik aja gitu. daripada harus nerusin. Jadi lebih semua sepakat untuk milih terusin aja. Bahkan ada beberapa yang nyariin, yaudah kalau misalnya ini kita nginep aja di sini dulu, nunggu sampai pagi gitu. Nginep di Kalau untuk tengah-tengah muter balik- situ. Iya. Tapi Karena kan kalau itu muter baru balik jam kita pikirannya tuh malah kayak takut kemana-mana lagi. tapi kan itu baru jam 9 kan ya? Iya. Berapa Emang. jam harus nungguin pagi kan? Dan itu telepon nggak bisa sama sekali, nggak ada yang bisa sama Nggak sekali. bisa. Sinyal nggak bisa. Pokoknya kita juga kontak-kontakan sama konvoyan kita itu juga via VN itu masuknya tuh susah. Oh iya iya. Oke. Itu kan sinyal ini ya, sinyal Sini mobile pun ada data. ilang. Kalau sinyal yang telepon biasa pun juga nggak bisa. Nggak bisa. Oke, nggak ada sinyal. Terus akhirnya gimana tuh? Habis Akhirnya- nerabas ilalang Iya. itu. Nah, pas kita lewatin jalan kanan kiri udah ilalang, terus ada beberapa pohon pisang, ada beberapa yang di dalam mobil, dan ini sih kayaknya hampir semuanya ya. Di sebelah kiri pohon pisang itu ada tahu tikar untuk bungkus jenazah. Tahu. Ya, tahu. Jerami. Tahu. Dan itu menjulang tinggi, hampir sama setinggi pohon pisang, sekitar 2 meteran atau 1,5 meter lah ya. Maksudnya itu kayak apa? Apa sih namanya? Di posisi tikarnya Dia posisinya berdiri gitu. Berdiri. Berdiri kegulung Di atau atas. berdiri kayak terbentang gitu. Diri kegulung di antara pohon pisang. berdiri tergulung di antara pohon pisang. Tau gak sih kayak ibaratkan ya kayak ini loh kayak pohon pisang ngegantung, iya nggak? Iya. Apa sih? Tapi di Pas situ ada kita pohon udah pisangnya. Pohon pisang ada di situ. Ada. Pohon pisang Berdua ada. terus dia di tengah-tengah. Iya. Oke, jadi ada pohon pisang 2 terus dia ada di tengah-tengah si tikernya itu ya. Hah, tar Iya. di tengah-tengah antara pohon pisang. Iya. Oke. Di antara. Oke. Jadi ini pohon pisang sebelah kiri dan sebelah kanan. Terus di tengahnya ada itu tiker berdiri gitu kan tikernya kan. Berdiri. Sama kayak si pohon pisangnya itu kan. Iya. Iya. Oke. Pas kita jalan terus mendekati pohon pisangnya itu, ternyata yang tikar jerami ini tuh ada mukanya dan hancur. Gimana sebentar gimana? Wah. Ada Di tikar jerami ini pas kita mendekati pohon pisangnya, terus kan kesorot juga sama sampai lampu ini mobil. deketinnya pakai mobil Deketin pakai mobil, atau jalan? Iya, pakai mobil. mobil. Oh, pakai mobil. Karena kan Terus jalannya kan udah ngepres juga ya, Oh. jadinya ya kelihatan jelas mukanya hancur. Oke. Oke. Itu di luar atau di dalam? Pokoknya di antara pohon pisang.
Enggak, maksudnya si tikernya itu di tikernya atau di dalam tikernya, kan tikernya kan kegulung. Di dalam. Di dalam tikernya. Iya, Berarti kebuka sedikit. kebuka. Oh my god. Dan itu kita lihat semua. Satu mobil tuh melihat semua. Melihat semua. Tapi balik lagi, kita nggak mau ngomong apa-apa. Oke. Oke. Nggak tahu nih boleh apa enggak ya digambarkan. Itu oke. Laki-laki atau perempuan? Kalau itu kita kurang tahu. Oke. Oh, oke. Tapi berarti sepenglihatan satu orang-orang yang ada dalam mobil itu di di dalam bungkus jerami ya itu ya bahasanya ya. Iya. Tiket iya, jerami tiket itu jerami. kelihatan muka orang yang kondisinya ya gitulah ya. mohon maaf hancur gitu. Iya, iya. Oke. Betul. Oke, terus Setelah itu ya kita ada istighfar masing-masing. Pas jalan maju, Apa? Kenapa? kita tuh langsung jalan maju biasa, Maksudnya jalan maju bisa, mobilnya tetap maju. tetap maju Hmm. melewati itu kan. Melewati si pohon pisang itu. Melewati kita. Oke, jadi dilewatin tuh ya. Iya. Terus? Nah setelah itu untuk biar aman, karena untuk jalannya kan naik turun, takut ada jurang atau apa, akhirnya ayah saya sama saya tuh turun dari mobil. Oke, jadi dua orang ini turun. Iya, untuk menyusuri jalan. Terus setelah Gitu. turun, Kita nyari jalan. Nah alhamdulillah kita dari jauh tuh dan dia ada lampu-lampu rumah gitu yang kuning-kuning gitu. oh ya. Tapi jalan masih kecil. Jalan masih satu pas untuk mobil dah, pas udah mulai masuk ke situ. Oke, terus akhirnya gimana tuh? Dan akhirnya kita ketemu sama warga, kita minta tolong sama warga, dan warga juga bilang, wah udah sering nih kayak gini gitu. Oh, berarti emang oke. sudah sering disasarin. Udah sering ya. Mungkin bahasa Sebentar. Ya ini suaranya agak kayak apa ya? Kayak kena kipas Ya, gitu. bentur-bentur sesuatu kayak kena kipas. Oh oke. Kayak ada angin. Nah, ya. Jadi ketemu warga, warga bilang itu udah sering. Sudah sering di daerah situ tanya. Aha. Terus gimana tuh? Nah, pas kita udah ketemu rumah warga, ternyata jarak kita ke depan tuh ada mobil juga. Oke, jadi ada mobil juga di situ. Ternyata ada mobil juga, seorang polisi. Terus juga cerita dari Pak Polisi juga udah minta pertolongan lewat HT, lewat telepon. Emang ternyata nggak ada sinyalnya. Oke. Dan di situ pas kita udah ngumpul, udah nyampe di dekat pemukiman warga, nggak lama mobil kita, ada mobil lagi di belakang kita. Ada mobil lagi. Ada mobil lagi. Padahal kan sebelumnya nggak ngelihat sama sekali kan? Nggak lihat sama sekali. Makanya itu yang kita heran adalah pas di tengah-tengah kan jarak kita tuh kan nggak terlalu jauh hitungannya. Iya. Ya kalau misalnya saya udah sampai, terus ada mobil juga sampai. Oke. Nah, terus gimana tuh? Sama, dia juga mengalami hal yang sama. Mengalami hal yang sama, melihat hal yang sama juga tuh. Iya, ada cerita juga dari pengendara mobil lain, kayak kita kan ini nyampe juga nggak begitu lama, tapi kok di atas kita nggak ketemu ya gitu.
Padahal kan di kita juga ada beberapa berhenti sebentar gitu. Iya benar. Tapi mereka juga lihat juga nggak yang dilihat sama rombongan kalian? Mereka ya cuma menceritakan hal yang seperti itu aja, mungkin juga menjaga Oh iya. Iya juga untuk kali ya. biar ya paham lah, Ya, takutnya iya kenapa kan sampai jalan Iya. pulang selanjutnya gitu. Oke. Terus akhirnya gimana tuh? Ya, akhirnya kita beristirahat dulu di situ, cuma ada sekitar 3 mobil. Ngomong-ngomong kayak gitu karena udah bergerombol, kita udah ada ketemu mobil untuk jalan keluar, akhirnya kita iring-iringan Oh iya. Oke. Sampai akhirnya ketemu jalan besar tuh ya dan bisa pulang. ketemu benar. Oke. Gimana tuh Jan? Nggak, aku kayak kebayang lagi yang dibungkus sama jerami itu. Iya. Aku kebayang lagi. Ya itulah makanya. Oke, jadi akhirnya udah sampai rumah ya, itu ya. Iya. Oke. Sampai rumah, terus sampai rumah kayak Masih diem tuh ya. masih diem, mungkin Masih diem. masih pada diem gitu ya, masih pada shock dengan kejadian yang Iya. habis terjadi gitu ya. Iya. Dan sampai Jakarta itu, sampai rumah itu setengah 12. 12 malam. Jam 1. Oh jam 1 dari jam 3 atau jam 4 tadi ya? Iya. Oke. Jam 1 malam. Dari awal masuk jalan alternatif itu jam 4 sore. Jam 3 jam 4 Ya, jam kan? 4 sore. Nyampe ke rumah jam enggak, habis maghrib. habis maghrib ya, berarti sekitar jam 8 tadi ya. Iya. Jam 8 terus sampai di rumah jam 1 setengah 1. Jam 1. Iya, Tadi lumayan. jam 1. Iya, lumayan lama. Lumayan lama. Oke deh kalau gitu. Nah, ada pesan-pesan kah untuk sahabat Fast semuanya? Jadi yang sudah dialami gitu. Ya, untuk pesan sih kalau di jalan ya, yang paling pertama kita harus sabar, Iya benar. harus tahu daerahnya dulu, ya kan? Terus juga lebih baik bertanya sama orang dulu deh, Iya benar. jangan mengandalkan suatu aplikasi dulu gitu. Iya. Iya. Kayak lebih baik tanya sama orang lokal di situ Iya, untuk jalannya benar. gitu. Memastikan lah ya. Karena memang sudah sering banyak kasus menggunakan Google Maps itu Google ya? Maps atau Maps online pun banyak yang terjadi hal-hal seperti kayak gini juga. Iya gitu. benar. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak ya Hilmi. Udah berapa lama ini kita cerita-cerita. Terima kasih ya. Thank you so much Kak Hilmi. Terima kasih. Oke terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat-sehat terus ya. Sehat semuanya juga. Ya, Ya, oke. oke. Jangan lupa dengerin terus ya. Nanti bisa di dengerin terus di Fast FM. Terima kasih ya Hilmi. Oke, ya sama-sama. Si Yo. kembali. Yo. Oke, kalau gitu nih. Ya, Gimana jangan nih? tadi udah kita dengerin kan? Gimana ini udah mati ya? Gimana tadi cerita dari sahabat Fast Hilmi? Aduh. Gimana tuh Jan? Jujur lumayan menguras energi ya, apalagi yang di bagian yang tadi, yang ketika dia yang bagian pas sudah ngelewatin yang katanya tumpukan bambu itu. Ya, tikar. Bukan, yang pertama Oh kali iya, lindes. tumpukan bambu ya. Itu aku udah kayak mixed feeling nih, ini pasti juga bakal ke hal-hal kayak gini sering banget gitu loh kejadian di orang-orang gitu. Dan ternyata yang diceritain Kak Hilmi kayak wow. Gitu. Ya gimana ya? Dibilang nggak percaya, tapi kejadian alami dan aku pun juga bukan pernah sih, cuma dengar cerita aja dari orang tua juga sama. Di daerah mana waktu itu dia muter-puter situ lagi gitu Pak, sama pakai itu juga, pakai maps itu juga malam-malam juga. Bareng kan bapakku sama ibuku kan waktu itu
Dari mana ya lupa. Kayak gitu muter-muter sampai katanya ada yang lewatin segerombolan ular, ya ularnya itu lewat. Gitu ya. Sama juga kayak ya ada yang pernah kejadian juga gitu loh. Di mamaku juga gitu. Ya. Tapi kalau percaya di sini karena pas itu kan di sini dilarang untuk membawa kayak ketan kayak gitu-gitu kan gitu. Akhirnya sama busnya mogok. Tapi pas sudah yang ketan dan telur yang dilempar keluar nyala lagi langsung. Oh, oke. Tuh. Ya, jadi gitulah sahabat Fas. Mungkin tadi yang pesan dari Hilmi tadi, ya kalau kita nggak tahu medannya, lebih baik ya nggak usah lah ya. Udah sabar aja. Dan kalau emang mau bahasanya kayak modal nekat ya. Ya. Tanya dia juga cuma hanya dengan internet Teknologi, aja teknologi, tapi kalau bisa gunakan juga warga lokal setempat benar. gitu. Karena biasanya warga lokal tuh jauh apa ya? Kalau di kondisi seperti itu bisa lebih trusted lah. Gitu. Kadang kan yang namanya teknologi bisa error ya kan. Internet nggak ada juga bisa nggak jalan. Betul. Gitu kan. Nah itu yang bahayanya. Jadi ya gitulah sahabat Fas. Jangan lihat belakang kali ini. Kita udah dapat sharing dari pengalaman dari sahabat Fas yang ada jauh di sana ya. Iya. Kalau sahabat Fas juga punya cerita-cerita yang seperti itu, silakan boleh di-share di DM Fas FM Samarinda atau di 08 11 499 00994 itu saluran WhatsApp kita. Dan bagi sahabat Fas juga yang punya Facebook bisa juga share beritanya di postingan Facebook. Terus jangan lupa untuk tag Fas FM juga atau langsung DM aja di @fasfm Samarinda. Dan mungkin juga yang punya pengalaman horor terus juga sudah ceritain juga di TikTok, bisa juga mention kita juga di @fasfm atau langsung kirim aja ceritanya ke DM Instagramnya ataupun lewat WA-nya gitu. Ya oke lah kalau gitu. Ya, Kenapa? Capek? Iya benernya karena berasa gitu. Oh ya kayak kerasa gitu lagi denger. Kalau kayak gitu juga ya panik lah pasti kan. Iya. Tapi ya itu masalah ceritanya percaya atau nggak percaya kita kembaliin lagi ke sahabat Fas. Yang pasti ada beberapa rekan kita yang mengalami. Bahkan mungkin ya saya sendiri juga ngalamin sahabat Fas pernah. Gitu. Ya jadi mungkin di sini dulu kali Jan ya. Iya. Udah nanti balik menguras lagi. banget nih Iya, energi. benar. Oke, sahabat Fas, yang pasti jangan lihat ke belakang ya. Setiap hari Kamis malam itu jangan lihat belakang. Kita akan balik lagi di jangan lihat belakang berikutnya. Oke. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Iya, kok jangan kemana-mana ya? Iya. Jalan belakang. Ya, Oke. jangan yang belakang. Mama Asep double P pamit. Ojan pamit. Bye-bye. Bye. Jangan lihat belakang, jangan lihat belakang. Nanti kamu lihat aku.